Xiao Yan biasa mengungkapkan gerakan 3000 petir, yang dia sembunyikan, dan berhasil menghindari serangan binatang petir ini. Namun, tubuhnya baru saja berhenti ketika binatang petir itu merasakan sesuatu. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah. Keempat kakinya dengan keras menginjak tanah. Garis retakan menyebar dan tubuhnya sekali lagi berubah menjadi petir yang melesat ke arah Xiao Yan. HMPH. Ekspresi dingin melintas di wajah Xiao Yan setelah bertemu dengan binatang petir ini beberapa kali. Sepertinya skill ini adalah gerakan membunuh Hong Chen. Kekuatannya memang cukup besar. Sepertinya skill Dou kelas D. Namun, tampaknya membutuhkan darah esensi untuk mengaktifkannya. Jadi, begitu skill ini digunakan, dia akan jatuh ke dalam kondisi lelah. Dengan kata lain, Hong Chen saat ini tidak lagi memiliki kekuatan bertarung. Selama Xiao Yan bisa menyelesaikan binatang petir ini yang berubah dari petir Dou Qi di tubuh Hong Chen, pertempuran ini akan berakhir dengan klan Hong kalah. Xiao Yan dengan cepat mundur beberapa langkah. Tangannya dengan cepat membentuk segel karena banyak bayangan yang terbang, menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Mengikuti pembentukan segel tangannya, gelombang kristal hijau giok bersinar dengan cepat melonjak dari tangannya. Segel tangan dipindahkan sementara pukulan liar di depan menyerang sekali lagi. Itu bahkan disertai dengan raungan petir kecil. Xiao Yan sedikit mengernyit. Langkah kakinya mundur sekali lagi dan mulutnya juga dengan cepat berdenyut. Pada akhirnya, dia menjadi seperti katak saat dia tiba-tiba membuka mulutnya. Segera, auman singa harimau yang menggugah jiwa menyerbu ke langit. Auman singa emas penghancur harimau. Gelombang sonik seperti zat yang tiba-tiba menyebar dari mulut Xiao Yan dengan cepat. Dalam menghadapi tabrakan langsung dengan gelombang sonik ini, tubuh binatang petir yang dengan kejam menerkam berhenti dengan segera. Petir di sekujur tubuhnya berkedip liar seperti listrik. Keempat anggota tubuhnya juga bergesekan dengan tanah saat dipaksa mundur puluhan meter sebelum akhirnya berhasil memblokir sepenuhnya kekuatan gelombang sonik. Kekuatan dari gelombang sonik baru saja tersebar ketika mata besar binatang petir itu berkedip. Raungan rendah dikeluarkan saat mengangkat kaki depannya. Tubuh besarnya menerkam ke depan seperti harimau lapar, yang telah menemukan mangsanya, dan melompat puluhan meter ke depan sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan. Mulutnya yang buas, tertutup cahaya kilat, dengan kejam menggigit kepala Xiao Yan. Xiao Yan tidak mundur lagi saat menghadapi gigitan liar dari binatang petir itu. Kecepatan di mana tangannya membentuk segel menjadi lebih cepat. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti dan kristal hijau giok yang cerah bersinar dengan cepat diaglomerasi menjadi sidik jari energi misterius. Jejak tangan energi hijau giok ini hanya seukuran telapak tangan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau kristal, tampak seolah-olah itu dibuat oleh kristal berwarna hijau yang memberinya penampilan yang sangat indah. Tidak hanya penampilannya yang cantik, tetapi energi yang terkandung di dalamnya juga cukup menakutkan. Sementara sidik jari terbentuk, sosok gelap di atas kepala Xiao Yan juga dengan cepat tiba. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke mulut besar dari cahaya petir itu. Tubuhnya mengelak dan lengannya melengkung dengan cara yang aneh sebelum menekan ke kepala binatang petir itu. Segel pembalik laut. Binatang petir itu segera mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan ketika keduanya bertemu. Busur petir yang bergerak melompat ke seluruh tubuhnya. Namun, kilatan petir ini dengan cepat menghilang dengan cara yang aneh ketika mereka melakukan kontak dengan cahaya kristal hijau giok. Menghancurkan. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah. Tangannya bergetar hebat dan kekuatan segel cahaya tiba-tiba meledak. Cahaya hijau giok cerah seperti matahari yang meledak pada saat ini. Kekuatan cahayanya menutupi kilat liar dan ganas di tubuh binatang petir itu. Di bawah erosi energi agung ini, binatang petir sombong itu mengeluarkan rengekan terisak. Pada akhirnya, itu berubah menjadi titik cahaya berwarna perak dengan suara, ledakan, dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Segel cahaya juga dengan cepat menghilang saat binatang petir itu meledak. Mata Xiao Yan dingin saat dia melirik wajah terkejut Hong Chen di kejauhan. Dia mengencangkan tangannya dan penguasa berat sekali lagi muncul. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya seketika menghilang.
Ekspresi Hong Chen berubah saat dia melihat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia melihat ke arah palu petir perkasa di sampingnya dan tangannya buru-buru terulur. Namun, sebelum tangannya bisa menyentuh palu, angin kencang bertiup kencang ke tubuhnya. Kekuatan dahsyat mengguncang tubuhnya hingga terseret ke tanah, membentuk bekas luka yang panjangnya puluhan meter. Grup. Hong Chen memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat sekali lagi. Sebelum dia bisa bangun, sosok hitam itu datang menyerang lagi. Akhirnya, itu membawa momentum sambaran petir saat itu dengan kejam menghantam kepala Hong Chen. Aku mengaku kalah. Mata Hong Chen menyusut saat dia buru-buru berteriak ketika dia melihat tubuh besar penguasa muncul. Ci! Penguasa yang berat itu tiba-tiba berhenti ketika masih setengah kaki dari kepala Hong Chen. Kekuatan yang terkandung di dalamnya ditransmisikan turun melalui udara dan membanting seluruh tubuh Hong Chen ke tanah. Hong Chen tampak seperti kodok yang telah diratakan. Seluruh tubuhnya tampak sangat menderita. Pada saat ini, Xiao Yan memegang penggaris dengan satu tangan. Tubuh penguasa besar itu berhenti di atas kepala Hong Chen sementara seluruh tubuhnya ditekan ke tanah. Adegan ini menyebabkan seluruh panggung batu langit menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang mengharapkan akhir seperti itu. Pada awalnya, tidak ada yang mengira bahwa jenius muda terkenal dari kota Tianbei ini akan dikalahkan dengan cara yang begitu mengerikan dan menyedihkan oleh seorang pria muda yang tampak tidak dikenal. Pertarungan telah berlangsung untuk jangka waktu tertentu, tetapi siapapun dengan penglihatan yang benar-benar hebat akan dapat menemukan bahwa Hong Chen telah menggunakan semua kekuatannya sementara pemuda yang berpakaian linen itu tampak seperti sumur tua yang tidak berdesir sejak awal. Dia tampak seperti air tanpa dasar yang tak terduga, sehingga sulit bagi orang lain untuk memprediksi apapun. Dia benar-benar menang. Semua orang dari klan Han di kursi klan Han memandang Hong Chen di arena yang dipaksa oleh penguasa berat Xiao Yan sampai dia bahkan tidak berani bergerak. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan bergumam dengan sikap yang menunjukkan bahwa mereka tidak cukup berani untuk mempercayai situasinya. Meski aku sudah sangat memikirkannya, sepertinya aku masih meremehkannya. Pemuda ini benar-benar luar biasa. Han Chi menghembuskan nafas pelan sambil menghela nafas. Dua orang paling bahagia adalah Han Yu dan Han Sui. Han Yu menghela nafas lega, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat sementara Han Sui bahagia secara tak dapat dijelaskan. Sosok kurus di arena tanpa sadar telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di dalam hatinya. Tepuk tangan. Panggung batu langit hening sesaat sebelum keheningan perlahan dipecah oleh gelombang tepuk tangan dan sorakan. Pertarungan seru antara generasi muda membuat mereka merasa perjalanan mereka berharga. Hal ini terutama terjadi pada pria muda yang berpakaian linen, yang meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka. Ekspresi orang-orang dari klan Hong sangat jelek di tengah sorak-sorai seluruh tempat. Awalnya, mereka mengira telah menjebak klan Han, tetapi mereka akhirnya menjebak diri mereka sendiri. Mereka telah kehilangan muka hari ini. Xiao Yan perlahan menarik penguasa Xuan beratnya sambil berdiri di arena. Dia menunduk, melirik Hong Chen sebelum berbalik untuk pergi. Tubuh Xiao Yan baru saja berbalik ketika ekspresi buas dan ganas melintas di mata Hong Chen saat dia berbaring di tanah. Kedua tangannya menekan ke tanah dan panah tersembunyi petir keluar dari lengan bajunya dan menembus ke arah punggung Xiao Yan. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga segera menyebabkan banyak orang mengeluarkan seruan. Segera, kutukan terdengar. Xiao Yan telah membiarkan Hong Chen hidup, namun yang terakhir benar-benar berani melakukan tindakan yang begitu hina dan pengecut. Ci! Panah tersembunyi petir secara akurat menghantam punggung Xiao Yan di depan banyak tatapan kaget sebelum menembusnya. Namun, tidak ada sedikit pun darah yang muncul sebagai hasilnya. Sebaliknya, hal itu menyebabkan sosok itu secara bertahap menjadi buram. Bayangan? Hati Hong Chen langsung kaget saat melihat adegan ini. Dia buru-buru mundur. Namun, kakinya baru saja melangkah mundur saat tubuhnya tiba-tiba menegang. Sebuah tangan tanpa sadar telah ditempatkan di belakangnya. Berhenti! Banyak raungan marah segera dipancarkan dari kursi klan Hong saat mereka melihat Xiao Yan tiba-tiba muncul di belakang Hong Chen. Orang tua berpakaian abu-abu itu segera bergerak, berubah menjadi sosok buram yang melesat ke arah arena.
kamu telah menyerahkan hidupmu ini. Jangan menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Suara lembut ditransmisikan ke telinga Hong Chen sementara hawa dingin yang menakutkan menyebar dari hati Hong Chen. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, sebuah kekuatan telah ditembakkan dengan kejam ke punggungnya. Grup. Seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar dan tubuh Hong Chen jatuh dengan lemah. Akhirnya, kepalanya membentur tanah. Xiao Yan melepaskan nafas dan menendang pada saat yang sama, mengirim tubuh Hong Chen terbang menuju kekuatan yang ditembakkan. Pria tua berpakaian abu-abu yang sedang bergegas akan menyerang ketika dia melihat Hong Chen menembak ke arahnya. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kekuatannya berkurang. Tangannya meraih Hong Chen dan buru-buru mengamatinya. Tiba-tiba, ekspresi pria itu menjadi suram. Hong Chen memang masih memiliki sisa nafas. Namun, pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar dipatahkan oleh telapak tangan Xiao Yan. Dengan kata lain, bahkan jika Hong Chen disembuhkan, kemungkinan dia akan lumpuh. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu menyeramkan saat dia menoleh ke Xiao Yan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia akhirnya tertawa, "Bagus, bagus. Anda benar-benar berani membunuh seseorang dari pavilion petir angin saya. Bocah, kamu pasti akan menyesal." Orang tua itu mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin melilit Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang mengikuti dari belakang. Hong Li menerima Hong Chen hanya karena ekspresinya langsung berubah menjadi hijau. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat dia melihat Xiao Yan. "Terlepas dari siapa Anda, klan Hong saya tidak akan beristirahat sampai Anda mati." Suara kejam Hong Li menyebabkan panggung batu langit yang berisik secara bertahap menjadi sunyi. Ekspresi Xiao yang tidak berubah di hadapan kata-kata kejam Hong Li ini. Dia menjawab dengan suara lemah, "Menurut apa yang dikatakan kepala klan Hong, apakah ini salahku untuk membalas ketika dia melancarkan serangan diam-diam terhadapku? Anda juga harus tahu bahwa jika saya tidak cepat mengelak lebih awal, akhir saya tidak akan lebih baik dari dia. Aku yang dulu tidak peduli tentang ini. Anda telah memukuli anak saya menjadi lumpuh. Aku akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran." Hong Li berbicara dengan cara yang buas. Xiao yang tertawa terbahak-bahak. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hari ini, Anda tidak akan bisa melarikan diri." Tatapan pria tua berpakaian abu-abu itu dengan dingin menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Sebelum ini, bagaimanapun, kamu harus memberitahu diriku yang dulu di mana kamu telah mempelajari gerakan 3000 petir. Pavilion petir angin pasti tidak memiliki murid sepertimu." Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. "Itu memang telah dikenali, tetapi jadi bagaimana jika itu diakui?" Perubahan tak terduga yang terjadi di arena menyebabkan panggung batu langit menjadi jauh lebih sunyi. Semua orang saling memandang, merasa tidak yakin tentang apa yang telah terjadi. Dari cara mereka melihatnya, Hong Chen pantas terluka parah. Lagi pula, pihak lain telah melepaskannya, tapi dia benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Akhir seperti itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan. Tentu saja, karena kekuatan klan Hong di kota Tianbei, tidak ada yang berani menyuarakan pikiran di dalam hati mereka. "Hong Li, apa yang kalian semua lakukan?" Orang lain mungkin tidak mengatakan apa-apa, tetapi klan Han pasti perlu melangkah maju. Segera sekelompok sosok manusia bergegas turun dari platform tinggi sebelum akhirnya memasuki arena dan muncul di samping Xiao Yan. "Hong Li, Hong Chen sudah dikalahkan dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin memakan kata-kata mereka?" Han Chi dengan marah menatap Hong Li dan dengan dingin berteriak, "Panggung batu langit adalah cincin pertempuran alami kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdirnya saat bertarung di tempat ini. Jangan bilang kalau klan Hongmu tidak tahu aturannya." Wajah Hong Li berkedut sedikit setelah ditegur oleh Han Chi. Kekejaman di matanya melonjak saat dia dengan marah tertawa, "Aku yang dulu tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti putraku. Klan Hong pasti tidak akan membiarkan semuanya terjadi. Apakah klan Han Anda ingin memulai perang dengan klan Hong saya karena ada orang luar?" Wajah Han Chi menjadi suram. Tatapannya menatap Hong Li saat suara dinginnya bergema di atas arena. "Xiao Yan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Han.
Jika kita meninggalkan dia setelah dia meminjamkan tangan klan Han kita, siapa lagi yang berani membantu klan Han kita di masa depan? Bahkan jika Anda ingin menggunakan perang sebagai ancaman, saya akan dengan jelas menyatakan bahwa klan Han akan melindungi Xiaoyan. Klan Han harus melangkah maju bahkan jika mereka perlu memulai perang dengan klan Hong untuk orang luar terlepas dari keuntungan atau kerugian melakukannya. Jika mereka mundur saat ini, reputasi klan Han akan menjadi buruk. Di masa depan, mereka bisa melupakan tentang bertahan hidup di kota Tianbei. Han Qi dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, kata-katanya sangat tegas saat dia mengucapkannya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Kata-kata Han Qi ini bukannya tanpa efek. Setidaknya gelombang demi gelombang sorakan terdengar dari sekitar panggung batu langit setelah kata-kata ini diucapkan. Melihat bahwa Han Qi bertekad untuk melawannya, ekspresi Hong Li segera menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata yang dia ucapkan sedikit kejam, klan Han mereka tidak berdiri di sisi yang benar dalam masalah hari ini. Namun, itu juga tidak mungkin jika dia diminta untuk menelan rasa busuk Hong Chen yang lumpuh tanpa alasan. Hong Chen selalu dilihat sebagai bintang baru dari klan Hong mereka. Klan telah berusaha keras untuk merawatnya. Namun, Hong Chen telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh Xiaoyan. Bagaimana amarahnya bisa dipadamkan? Klan Han memang memiliki keberanian. Suara tua yang samar tiba-tiba terdengar sementara ekspresi Hong Li berubah. Semua orang mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat pria tua berpakaian abu-abu itu. Mata Han Qi menyapu pria tua berpakaian abu-abu itu. Ekspresinya sedikit berubah setelah berhenti pada lencana di dada pihak lain. Seseorang dari pavilion petir angin? Semua orang tahu bahwa pavilion petir angin sangat kuat dan tidak masuk akal dalam tindakan mereka. Orang-orang di sana juga sangat sombong, menyebabkan orang lain tanpa sadar merasa khawatir. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Han Qi menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan bertanya. Meskipun pavilion utara petir angin hanyalah salah satu dari 4 pavilion, itu masih jauh lebih kuat dari klan Han mereka. Karenanya, Han Qi secara alami takut merendahkan pihak lain. Aku yang dulu adalah Chen Yun dari pavilion utara petir angin. Orang tua berpakaian abu-abu itu mengangkat matanya. Suaranya masih tetap tanpa ekspresi. Chen Yun? Bukankah nama itu milik salah satu dari 4 sesepuh agung pavilion utara petir angin, Penatua Yun? Hati Han Qi menegang saat mendengar nama ini saat dia bertanya dengan cemas. Anda memang layak menjadi klan Han dengan memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pavilion petir angin saya. Orang tua berpakaian abu-abu tersenyum tipis saat dia menjawab. Chen Tua pasti bercanda. 4 sesepuh agung, Feng, Yun, Lei, Dian semuanya terkenal di wilayah utara dataran tengah. Bagaimana mungkin generasi muda ini tidak tahu tentang mereka? Han Qi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dengan segera, dia berkata, Chen Tua, Xiaoyan memang agak terlalu berat dalam masalah ini hari ini. Namun, bilah dan tombak tidak memiliki mata saat bertarung. Cedera dan kematian adalah hal biasa. Pria tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dan memotong kata-kata Han Qi. Dia melirik Xiaoyan, yang ekspresinya pada akhirnya tidak menunjukkan banyak perubahan sebelum perlahan-lahan berbicara, Penatua Agung dari klan Han dan saya dapat dianggap sebagai kenalan saat itu. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya memang bisa untuk sementara mengesampingkan masalah Hong Chen yang terluka. Namun, sebelum ini, orang ini harus dengan jujur menjelaskan kepada diriku yang dulu di mana gerakan 3000 petir yang dia praktikkan berasal. Wajah Chen Yun tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih dingin ketika dia berbicara sampai akhir. Gerakan 3000 petir memiliki arti khusus bagi pavilion petir angin. Tidak hanya itu salah satu teknik ketangkasan teratas di pavilion petir angin, tetapi hanya dengan menguasai gerakan 3000 petir sampai tingkat tertinggi seseorang akan memiliki kualifikasi untuk berlatih keterampilan yang paling dijaga pavilion petir angin. 3000 tubuh ilusi petir. Alasan pavilion petir angin memiliki posisinya saat ini di dataran tengah hari ini terkait dengan tubuh 3000 ilusi petir ini. Namun, kesulitan untuk mempraktikannya sangatlah tinggi. Salah satu syaratnya adalah seseorang harus menguasai gerakan 3000 petir hingga level tertinggi.
Selama tahun-tahun ini, hanya ada sedikit orang di dalam seluruh pavilion petir angin yang berhasil menguasainya. Seseorang dapat menggambarkan tubuh 3000 ilusi petir sebagai bentuk evolusi dari gerakan 3000 petir. Oleh karena itu, kelincahan skill Do ini dijaga dengan sangat ketat oleh pavilion petir angin. Kecuali seseorang adalah murid inti, seseorang tidak akan memiliki kualifikasi untuk mempraktikkannya. Sekarang, bagaimanapun, orang tua ini tiba-tiba melihat ketangkasan skill Do ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Tidak heran dia akan begitu terpengaruh olehnya. Ekspresi kelompok Hanci berubah ketika mereka mendengar kata-kata Chen Yun. Tatapan kaget mereka menatap Xiao Yan. Jelas, mereka juga merasa sangat terkejut bahwa Xiao Yan sebenarnya memiliki keterampilan pamungkas pavilion petir angin. Gerakan 3000 petir hanyalah sesuatu yang saya peroleh secara kebetulan. Saya ingin bertanya pada penatua Chen. Jika Anda tiba-tiba mendapatkan ketangkasan kelas di Do Skill, apakah Anda akan meninggalkannya atau Anda akan berlatih sendiri? Xiao Yan mengangkat matanya, menatap pria tua berpakaian abu-abu itu, dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Didapatkan secara kebetulan? Chen Yun tertawa dingin.